Paras, Shalom untuk seluruh jemaat HKBP Sarasot Martoba. Pertanyaan kita pada malam hari ini dengan tema Sisuadado Hagio ni Portibion atau kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Kita siapkan hati dan pikiran kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 1 dan 2, Kupuji holong ni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih yang maha benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itu kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada Pengkhotbah 2 ayat 4-11. Mari kita membacanya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buah. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku.
Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita angkat pujian dari buku ND nomor 275 ayat 1 dan 2. O Yesus Tuhanki. Marilah kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Yesus Kristus kiranya memelihara saudara sekalian. Amin. Perenungan pada ibadah keluarga kita malam ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang mengejar nikmat sesaat. Padahal nikmat sesaat itu sering membuat seseorang kehilangan logika, kehilangan kepercayaan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan harga diri.
Celakanya perilaku itu tidak hanya menggerogoti kaula muda, tetapi juga para orang tua. Hidup bain budang nuaingon akka ama-ama nama doli, jala ina-ina nama musuh. Bahkan di berita beberapa hari yang lalu ada antrian perceraian di pengadilan agama. Itu karena umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dirinya terhadap kenikmatan sesaat. Tua muda tidak berbeda, sering membiarkan diri diperhamba oleh dosa dan diperbudak oleh keinginan. Oleh karena itu Paulus, seperti yang sudah kita baca tadi, telah membuat daftar-daftar dosa masyarakat di Galatia untuk mengingatkan sekaligus mengingatkan kita agar tidak terjebak dengan pola hidup seperti yang telah Paulus daftarkan. Pelaku-pelaku dosa itu bisa saja ada di sekitar kita. Pelaku-pelaku dosa yang disebutkan oleh Paulus bisa dari anggota keluarga kita, bisa juga pemimpin kita, atau mungkin kita sendiri. Perilaku-perilaku yang kita sebut sebagai kebejatan itu dapat juga kita saksikan misalnya lewat media elektronik, media massa dan media sosial yang sesungguhnya ada dalam genggaman kita. Dan setiap orang hanya bisa mengontrol dirinya ketika dia bersedia untuk memilah dan mana yang harus dia pilih. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita amati penyebab dari dosa-dosa yang dimaksudkan Paulus adalah sangat kompleks dan mengandung efek domino, efek yang sambung menyambung. Seseorang bisa menjadi jahat, iri, atau pemarah karena mungkin dia gagal membangun hubungan dengan sesama. Perseteruan, perselisihan, dan dengki bisa terjadi karena kegagalan seseorang membangun hubungan misalnya dengan anak, atau kegagalan membentuk sebuah keluarga yang memiliki prinsip-prinsip hidup dalam Tuhan. Sehingga dasar yang rapuh dalam sebuah keluarga akan rentan terhadap godaan dosa seperti yang disampaikan dan diperingatkan oleh Paulus. Hal inilah yang menjadi renungan untuk kita, seperti yang disampaikan oleh Paulus, bahwa dia melihat sebagian orang-orang di Galatia belum berhenti melakukan dosa-dosa yang sangat bejat itu. Mereka terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Paulus dengan perbuatan kedagingan. Padahal Paulus telah memperingatkan mereka sebelumnya. Bahkan di ayat 21 dikatakan, terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Namun tampaknya peringatan Paulus yang dahulu itu tidak mendapatkan respon yang positif dari jemaat. Ia telah mengatakannya berkali-kali, bahkan ia mempraktekkan secara berulang-ulang dalam hidupnya dan menjadikan hidup di dalam kesucian itu menjadi habit atau kebiasaan. Tetapi Paulus tidak melihat ada sebuah perubahan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Maka itulah sebabnya Paulus mengatakan dengan jelas di akhir dari ayat 21 firman Tuhan pada malam ini, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal kebejatan, hal-hal duniawi yang sudah kita baca sebelumnya, dia mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jika peringatan itu kita tujukan sekarang kepada diri kita, apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam pasal 5 ayat 19 sampai 21, maka pertanyaannya, kejahatan manakah yang masih harus kita singkirkan? Misalnya dari hidup kita, dari pikiran kita, dari diri kita, dari kebiasaan kita.
Usaha apa dan kerja keras yang bagaimana yang sudah kita lakukan supaya kita tidak kalah, supaya kita memenangkan pergumulan hidup yang sedang kita jalani. Memang tidak mudah keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama yang sedang membelenggu kehidupan kita. Dan muraha luar siak kasomalan. Melepaskan diri dari misalnya dari rokok saja orang sangat susah. Melepaskan diri dari kemalasan juga sangat susah. Harus siak kamalasan berminggu misalnya maul halak mubah. Tapi ahamanya pola maul. Jadi banyak kebiasaan buruk yang sungguh-sungguh sebenarnya kita sendiri tidak menginginkan, tetapi kita tidak mampu keluar dari kebiasaan dan jeratan dari kebiasaan buruk itu. Maka Paulus dengan tegas mengatakan, tanpa adanya pertobatan sejati, maka kita akan selalu berada dalam jeratan iblis. Jadi sia-sia seseorang membanggakan dia sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, padahal dia masih hidup dalam jebakan atau cengkeraman daripada dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan melalui Paulus pada malam hari ini menginginkan agar kita harus memiliki jati diri yang khas. Kita sebagai saksi Kristus, kita ini, hidup kita ini ibarat surat terbuka yang sebenarnya bisa dibaca oleh orang lain, bisa terlihat oleh orang lain. Sama seperti yang disampaikan para tokoh-tokoh gereja, ngulukkudo jamitakkudo ngulukku. Dunia ini membutuhkan bukti. Dunia ini harus melihat ada buah-buah seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dan kita hanya bisa berbuah. Orang percaya hanya bisa berbuah ketika dia tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus tetap berjuang melawan tipu muslihat iblis dengan tidak lupa bersandar kepada Tuhan, supaya kita bisa melepaskan diri dari berbagai jebakan-jebakan iblis, dan kita hanya bisa mengalahkan itu hanya dengan kuasa Tuhan, dan kuasa itulah yang akan mengubah hati kita. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami tidak hidup dalam cengkeraman dunia ini yang membuat kami kehilangan jati diri, kehilangan harga diri, kehilangan iman dan kepercayaan kami. Tuntunlah kami Tuhan supaya kami kuat melepaskan segala godaan dan kenikmatan sesaat yang bisa membunuh iman kami. Ajar kami dengan Roh-Mu, pimpin hidup kami Tuhan, supaya kami senantiasa mendengarkan sabda Tuhan, dan sabda Tuhan itu akan kami hidupi di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami tetap dalam lindungan-Mu di dalam segala perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami dan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, yang sedang berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kami memohon pengasihan-Mu ya Tuhan. Berilah mereka kesembuhan. Biarlah anugerah-Mu mereka terima, supaya mereka bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
Biarlah Tuhan selalu mengingatkan mereka untuk selalu setia kepada-Mu dan merindukan memberikan waktunya untuk beribadah di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Sebab hanya dengan ibadah inilah kami senantiasa mendekatkan diri, berbicara dan mendengar sabda Tuhan yang akan kami hidupi ke depan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan dari buku ED nomor 258 ayat 1 dan 3 Sai Ku-7. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia yang masih boleh kami terima sampai saat ini Bapa. Walaupun di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, tetapi Tuhan kami dapat melewatinya dengan baik. Dan kami yakin dan percaya bahwasanya semuanya itu adalah berkat kasih karunia-Mu semata kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengucapkan segala puji dan syukur kami yang setinggi-tingginya ke hadapan Allah. Bapa yang Maha Baik, pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami masih boleh bersekutu kepada Allah dengan keluarga kami Tuhan, dengan anak-anak kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah kehidupan kami Tuhan, berkati segala rencana kami, berkati Tuhan seluruh jemaat gereja-Mu Tuhan, HKBP Martoba, Seresut Martoba Medan Tuhan. Di dalam pelayanan mereka kiranya Allah yang Maha Kasih Tuhan dapat memberkati seluruh pelayanan mereka Bapa. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, HKBP Seresut Martoba Medan Tuhan. Kiranya Bapa memberkati dimanapun ruas-Mu berada ya Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala celaka, dan Bapa yang mencukupkan seluruh kebutuhan kami Tuhan. Khususnya di masa-masa pandemi ini ya Bapa, di mana seluruh ruas-Mu terkena dampak pandemi COVID ini Tuhan. Kami terkena Bapa, khususnya di bidang perekonomian kami, yang terkadang dapat melemahkan iman kepercayaan kami. Oleh sebab itu Bapa yang Maha Baik, kami mohon dengan segala kerendahan hati agar Bapa menguatkan kami, mencukupkan seluruh kebutuhan kami, khususnya kebutuhan anak-anak kami Tuhan di bidang pendidikan mereka, agar jangan putus ya Bapa, agar jangan patah semangat mereka Bapa untuk menempuh masa depan mereka.
Kiranya Allah membantu kami, Bapa, orang tuanya, agar kami dapat membantu mereka menggapai cita-cita mereka dengan baik. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit atau dalam keadaan proses pemulihan ya Bapa, yang kami tidak dapat menyebutkan satu persatu nama mereka ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya bahwa Bapa akan selalu memberkati mereka. Bapa memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di HKBP Seresot Martoba Medan. Bapa yang Maha Baik, kami orang berdosa Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Kiranya Bapa mengampuninya agar jangan menjadi penghambat bagi kami untuk menerima berkat dan karunia yang hanya daripada Allah saja. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Segala doa dan permohonan kami ini kami sampaikan padamu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kumpulkan persembahan sukacita kepada Tuhan. Sambil memuji Tuhan, kita angkat pujian dari buku Ende nomor 476 ayat 1 dan 2. Dada au guru di au. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.
Dia muna kamanami nanami saluhna saunina kainak penami na pusobulung. Selamat malam dan terima kasih bagi keluarga-keluarga yang tetap setia untuk melakukan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Dan bagi jemaat yang hatinya belum terbuka, kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita memberikan waktu kita sejenak sebentar dan kita buat ibadah keluarga itu menjadi bagian metode cara kita untuk bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama berdoa sekaligus untuk mengajar anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Tuhan. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat-sehat, Tuhan memberkati kita dan kita tetap bersyukur di dalam keadaan seperti ini kita masih diberi kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.